Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis metode penelitian, yang mana jenis-jenis metode penelitian ini harus kita pahami sebagai kita seorang yang akan meneliti. Ini nanti kita harus pahami dulu jenis-jenis metode penelitian itu seperti apa. Aduh, kok muter-muter di situ terus. Kita langsung saja. Jenis-jenis metode penelitian itu bisa ditinjau dari dua aspek, yaitu berdasarkan dari tujuannya dan berdasarkan dari keilmiahannya. Memang di dalam skripsi itu kunci paling emasnya yaitu adalah metode penelitian. Kita tuh berjalannya pakai apa di penelitian kita, tujuannya apa, dan dibuktikan dengan keilmiahannya. Sudah paham? Berdasarkan tujuan, misalnya kita tujuannya mau kemana, misalnya kita mau ke Jakarta, lalu kita memang mau ke sana, kita naiknya kendaraan apa ya, kendaraan bis apa, travel dan sebagainya. Nah itu sama juga seperti ini, ketika kita membuat itu tujuannya apa, tujuannya misalnya ingin menemukan. Nah lalu bagaimana cara menemukannya, maka keilmiahannya itu keluar, mungkin dia dengan eksperimen. Nah, sekarang mungkin saya akan cantumkan tabel di sebelah saya ini ya, mungkin sudah kelihatan. Untuk tabel sebelah ini dari berdasarkan tujuan, ini ada tiga model-model penelitiannya. Misalnya Anda memakai dari penelitian yang pertama ya, di atas ini penelitian dasar. Nah penelitian dasar di sini, ini apa maksudnya penelitian dasar? Kalau Anda memakai penelitian dasar, berarti di situ Anda lebih fokus untuk mengembangkan penelitian yang memang misalnya sebelumnya sudah ada, ini tinggal Anda kembangkan. Dan juga misalnya tidak harus Anda itu mempraktikkan. Misalnya sudah mengembangkan dan itu harus bisa dipraktekkan, tidak usah seperti itu. Yang penting di sini penelitian dasar, Anda bisa mengembangkan penelitian yang sudah ada, misalnya seperti itu. Ini penelitian model dasar, atau enggak bisa Anda menemukan hal sesuatu yang baru. Ini penelitian dasar. Dan yang kedua ini ada RD ya, ada RD. Penelitian RD ini apa? Penelitian RD ini sebelumnya kita bahas dua yang ini, yang atas ini dan yang bawah dulu, baru yang RD. Nah ketika kita membahas yang penelitian terapan ini, penelitian terapan itu lebih pada dia menerapkan, menguji, dan juga dia nanti mengeksperimen ya. Nah ini penelitian terapan. Jadi penelitian terapan ini bisa langsung dipraktekkan di medan penelitiannya, atau enggak nanti kalau sudah menemukan dia bisa langsung dipraktekkan, penelitian terapan. Nah maka setelah dua ini, yang penelitian dasar dan penelitian terapan ini sudah ketemu artinya, lalu kita masuk ke penelitian RD ini. Jadi ini adalah gabungan dari dua ini, gabungan dari dua penelitian dasar, yang mana dia menemukan dulu dan mengembangkan, lalu itu dieksperimen, langsung diteliti bagaimana nanti penerapannya. Nah itu RD ini. Nah dari sini berdasarkan tujuannya, Anda ingin bertujuan yang mana dalam penelitian, kan sudah kelihatan dari gambaran ini. Misalnya tujuan saya untuk mengerjakan skripsi saya hanya menemukan saja. Nah berarti Anda menggunakan tujuan untuk penelitian dasar. Atau enggak Anda ingin yang lebih rumit, saya ingin penelitian RD ini, jadi menggabungkan dari yang pertama penelitian dasar dan juga penelitian terapan ini, itu bisa juga. Atau enggak saya penelitian RD aja, saya penelitian terapan saja, karena saya ingin tinggal menguji data-data yang ada di lapangan, sudah terapan atau praktis, tinggal saya menguji. Berarti tujuan Anda untuk meneliti adalah penelitian terapan. Nah ini tadi untuk berdasarkan tujuan ya. Kembali kita masuk ke ini, yang ke bawah ini, berdasarkan kealamiahan. Di bawah ini ya, berdasarkan kealamiahan itu nanti ada penelitian eksperimen, ada penelitian survei, dan juga ada penelitian naturalistik. Nah kita bahas satu-satu kealamian itu bagaimana. Jadi penelitian kita itu dikatakan suatu penelitian yang ilmiah apabila kita sudah melakukan penelitian secara ilmiah, ya ini kealamian ini. Misalnya kita menggunakan penelitian
eksperimen. Eksperimen itu lebih pada kita mengukur seberapa berpengaruhnya ya, berapa pengaruhnya AC itu pada ruangan. Misalnya seberapa dingin AC itu berpengaruh pada ruangan. Nah itu kita ukur, kita eksperimen. Misalnya kita mengukur bola lampu, seberapa terang bola lampu itu di suatu ruangan, jadi kita ukur. Nah itu mengeksperimen namanya, penelitian itu. Misalnya Anda mengukur pada dunia pekerjaan, seberapa semangatnya karyawan apabila ditambah gajinya. Nah itu bereksperimen di situ. Ini namanya penelitian eksperimen. Kalau Anda penelitian survei, berarti Anda hanya mencari data. Anda ini biasanya banyak dipakai oleh mahasiswa ya. Dia hanya survei, cari data, dan cari data. Misalnya dia datanya itu, tapi tetap disetting ya oleh penelitinya, tetap disetting. Nanti yang akan dicari itu apa? Misalnya yang akan dicari itu data berupa angka. Misalnya yang dicari itu data berupa survei atau berupa angket atau kuesioner, itu sudah disetting oleh penelitinya. Maka di penelitian survei itu ada keterlibatan peneliti untuk mendapatkan data itu. Jadi survei itu lebih untuk mendapatkan data. Nah yang bawah ini, yang penelitian naturalistik, ini seperti seorang jurnalis. Jadi peneliti seperti orang jurnalis, dia mencari data itu apa adanya. Jadi tidak ada keterkaitan di situ seorang peneliti. Misalnya Anda ingin meliti, jadi Anda tidak ada keterkaitan membuat data-data untuk wawancara, enggak. Yang penting Anda merekam. Jadi seakan-akan di situ penelitian naturalistik ini seperti dokumenter kejadian di suatu tempat. Kita merekam satu persatu kejadiannya. Ini penelitian naturalistik, lalu kita tulis. Nah penelitian naturalistik ini biasanya dilakukan oleh penulis sejarah ya, penulis sejarah. Tapi penulis sejarah pun itu biasanya juga menggunakan pedoman wawancara. Jadi dia sudah skenario wawancara, tapi itu lebih kepada penelitian survei ya. Kalau misalnya ada suatu kejadian yang belum ditimbulkan, dia nanti kembalinya ke penelitian survei lagi. Jadi misalnya Anda masih bingung, misalnya makalah itu ya, makalah yang Anda buat atau Anda telah menulis jurnal, tapi tinggal menulis ini ilmiah apa enggak, nanti bisa dicek ilmiah apa tidak. Ini nanti berdasarkan keilmian ini enggak, penelitian Anda itu melakukan eksperimen enggak, apakah penelitian Anda itu melakukan survei apa tidak, atau penelitian Anda itu benar-benar naturalistik apa enggak. Nah kalau di salah tiga ini ada yang Anda lakukan, berarti penelitian Anda atau penulisan Anda itu sudah ilmiah. Nah dari sini mungkin Anda masih bingung. Jadi metode penelitian itu harus ada dua ini untuk tujuannya berdasarnya. Yang penting kita nulis, kita pakai keilmian, tapi kita tidak ada tujuan bagaimana. Nah itu hati-hati saja. Kalau Anda meneliti menggunakan ini ilmiah, saya ingin bereksperimen, tapi saya tidak ada tujuannya apa, jadi Anda nanti bingung di merumuskan rumusan masalah. Jadi kan berjalannya itu berdasarkan penelitian itu rumusan masalah apa yang akan kita teliti. Misalnya ingin mengetahui kejadian asli di lokasi. Nah berarti kalau ada kata-kata itu menjadi kejadian asli di lokasi, berarti Anda menggunakan ini penelitian survei, lebih ke survei. Nah basicnya seperti ini. Di sini ada satu garis yang satu jalur ya, yang mana dari pembagian tadi 3 tadi untuk tujuan penelitian itu bisa satu jalur apabila seperti ini. Misalnya yang pertama basic research atau dia itu berusaha untuk apa? Basic research ini berusaha untuk menemukan ilmu yang baru. Sedangkan research development ini berusaha untuk mengembangkan dan juga menguji. Nah ini rangkumannya. Dan juga apply research atau ini bisa digunakan untuk menerapkan ilmu. Dan juga produk di sini apply research atau yang bisa tadi kita timbulkan di situ penelitian terapan itu untuk apa? Untuk menerapkan ilmu. Dan juga basic research ini tadi untuk apa? Yaitu
atau penelitian dasar itu tadi untuk apa? Untuk menemukan ilmu yang baru, dan juga research and development atau RD tadi untuk apa? Untuk menemukan dan juga untuk mengembangkan dan menguji produk. Nah, ini untuk satu jalurnya. Jadi sebenarnya satu jalur itu. Ada juga yang di penelitian alamiah tadi ya. Penelitian alamiah itu juga bisa dibuat satu jalur. Misalnya Anda menggunakan metode eksperimen, berarti di sini eksperimen itu Anda biasanya membutuhkan suatu lokasi penelitian, yaitu laboratorium, yang mana itu sudah Anda set atau Anda setting di situ untuk menguji untuk seberapa berpengaruhnya. Dan juga metode survei di sini yang tengah-tengah itu, misalnya Anda ingin mengetahui ingin mencari suatu data ya, survei tadi. Nah, itu yang mana di situ bukan harus di laboratorium, tidak. Jadi di situ Anda mencari data bukan harus di suatu kelas atau ruangan, enggak, bebas di tempat manapun. Yang penting Anda itu sudah nantinya tujuan Anda itu mendapatkan data. Maka di sini peneliti itu tetap menyeting nanti tempatnya di mana saja, dan yang tujuannya yaitu mencari suatu data. Dan yang ini yang metode naturalistik. Nah, di sini tempatnya itu juga nggak harus di laboratorium, tempatnya di mana saja. Nah, yang beda di sini adalah peneliti itu tidak menyeting, yang penting penelitian itu datang mengalir, dia mendapatkan data mengalir sesuai dengan apa yang didapatkannya. Nah, itu tadi ya, berdasarkan tujuan dan juga berdasarkan kealamiahannya, yaitu semua di atas itu satu jalur, makanya dibagi dua, satu jalur yang tujuan, dan juga ada jalur yang kedua, jalur keilmiahan. Nah, itu tadi jenis-jenis metode penelitian. Nah, mana kalau di sini dapat kita simpulkan bahwa yang mana sebenarnya penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, kita bisa melihat ya. Jadi penelitian kualitatif itu lebih kepada penelitian yang naturalistik ya. Dia natural ya, atau dia yang menggali, sedangkan penelitian yang kuan itu lebih ke eksperimen maupun survei. Jadi kalau Anda menggunakan metode survei itu nanti bisa masuknya kepada kual, juga bisa pada kuan. Masih bingung untuk hal ini, kual dan kuan? Saksikan video saya yang berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.